Halo, Shalom, Citina, Halo ada Mi. keluarga, ada Ko Akyo dan Asyara juga. Halo, tadi ilmu. Om Princeton. Halo, halo dulu, halo. 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 Rambutnya baru ya? Iya Kenapa gitu. rambutnya itu? Halo gitu. Hai dulu. Hai. 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 Hai ini gimana? Hai. Hai. Rambutnya Hai. baru ya? Jadi handsome deh. Iya, thank you gitu. Thank you dong. Thank you. Shalom, ada I Amin juga. Shalom I, selamat pagi. Duduk sini, duduk sini. Evan duduk. Evan duduk. Evan duduk. Shalom, Ko Jomo. Selamat pagi buat kita semua. Mari kita mempersiapkan hati, kita menikmati ibadah kita di pagi ini ya. Kita sambil menunggu jemaat yang lain yang akan bergabung bersama-sama dengan kita di dalam Zoom ini. Kita mungkin juga boleh sambil mengingatkan rekan-rekan kita yang lain yang belum bergabung. Shalom Pak James. Sorry nggak ngeh karena di sini tadi Jamesnya ada 2 jadi bingung. Takutnya saya membuat kesalahan seperti yang lainnya. Takut membuat kesalahan. Sorry ya Pak James. Shalom, selamat pagi. Shalom, shalom. Keluarga. Shalom, ada Cimevi juga. Shalom. Shalom. Kita masih menunggu sebagian lagi teman-teman kita, saudara-saudari kita untuk bergabung di dalam ruangan Zoom ini sebelum kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Kita mungkin boleh sambil mengingatkan teman-teman kita di dalam grup, mungkin di dalam grup WA, di dalam chat pribadi pun kita mengingatkan bahwa mari kita beribadah bersama-sama. Sambil menunggu, saya juga akan mengingatkan lagi untuk panduan ibadah kita di dalam ibadah Zoom ini, di dalam ibadah online kita, yang mana selama ibadah berlangsung, mikrofon dapat dimatikan sehingga tidak mengganggu jalannya ibadah ini, karena ketika dalam puji-pujian ada 2 suara bersamaan akan terjadi jadi kayak ada gangguan sedikit ya di dalam Zoom-nya kita masing-masing nantinya. Jadi kita lebih baik fokuskan pada satu suara saja. Meskipun mikrofonnya dimatikan, tapi saya mengajak setiap kita tetap mengeluarkan suara kita naikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Lalu juga saya mengajak setiap kita boleh menyalakan video kita sehingga kita bisa sama-sama merasakan kehadiran satu sama lain di dalam ibadah ini. Kita boleh tetap punya feel yang sama, punya kondisi yang sama seperti kita ibadah ketika kita ke gereja. Kita sama-sama bertemu secara online. Kita juga bisa manfaatkan kolom chat ya di dalam Zoom ini buat kita saling bertegur sapa. Mungkin kalau mau open mic ragu-ragu nggak enak, tapi kita bisa saling ketik di kolom chat, say hi. Atau mungkin kita bisa tanyain apa kabar. Kita juga bisa saling tegur sapa karena pasti udah lama, jarang banget kita bisa ketemu ya, hanya 1 minggu 1 kali. Kita bisa manfaatkan itu sekalian ya, kolom chat kita untuk ngobrol. Tapi kalau pas khotbah ya jangan ya. Karena kan nanti kalau pas khotbah kita harus fokus pada khotbahnya. Tapi di saat-saat seperti ini, mungkin di saat-saat puji-pujian, di saat warta, kita bisa pakai kolom chat buat berbicara satu sama lain. Lalu juga berpakaianlah yang rapi dan sopan ketika kita mengikuti ibadah ini, sehingga kita punya mindset, punya pola pikir yang benar terhadap ibadah ini. Ini bukan sekedar ibadah online yang kita putar di YouTube, yang lalu kita dengerin aja, tapi kita bawa hati kita ke dalam ibadah ini dengan sungguh-sungguh, sehingga kita mengikutinya pun dengan sungguh-sungguh.
Meskipun kita nggak di dalam bangunan gereja, tapi kita punya mindset yang benar, punya hati yang benar, menyembah Tuhan dan mendengarkan, beribadah kepada Tuhan. Ikuti juga ibadah ini dengan rangkaian yang utuh. Jangan ikut di tengah jalan, jangan juga hilang di tengah jalan, misalnya baru mau khotbah atau khotbah di tengah kita hilang gitu. Kalau bisa tetap ikuti sebagai satu rangkaian yang utuh, karena momen ibadah ini tuh cuma 1 minggu 1 kali doang, cuma kurang lebih 1,5 jam kita lakukan. Mari kita lakukannya dengan penuh rasa hikmat, penuh dengan rasa sungguh-sungguh kita mengikutinya. Lalu gunakanlah ruangan yang nyaman, yang minim gangguan, sehingga kita dapat fokus. Dan juga siapkan hati yang untuk beribadah. Saya yakin hati untuk beribadah itu adalah hati yang paling penting di dalam elemen ibadah ini. Sama ketika kita di hari-hari biasa, mungkin di sela-sela pekerjaan kita, ketika kita mendengarkan lagu rohani, tapi kalau hati kita tertuju sama Tuhan, lagu itu pun juga dapat menyentuh setiap kita. Sama seperti saat ini. Meskipun kita ibadah di rumah masing-masing di tempat yang berbeda, kayaknya feelnya gak kayak ibadah deh, gak ke gereja, gak berasa Tuhannya, gak. Tuhan kita Allah yang gak terbatas. Dia ada di mana-mana, Dia ada di mana saja. Bahkan kita di tempat yang berbeda pun Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Tuhan gak meninggalkan setiap kita. Dan bahkan Dia dengar setiap puji-pujian kita. Sungguh luar biasa ya Tuhan kita itu. Shalom, udah ada Ciria juga udah bergabung, ada Febri, nih Jocelyn dan Grace Kovengki kali ya. Betul, shalom. Oh, sehat ya kok, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada Christian GG, Ko Fenly, shalom kok. Kalau anak yang udah baca ini biasanya suka ketawa kok, GG. Tapi saya nggak tahu artinya apa kok. Nanti tanyanya yang muda-muda ya kok. Ada Febri juga, sama Meti juga Kak Feb. Oh ya, mau ngucapin selamat juga ya ke Meti, udah wisuda, akhirnya udah selesai menunaikan tugasnya sebagai mahasiswa. Selamat, udah lulus. Mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita datang ke hadiratnya, membawa hati kita, membawa segala beban permasalahan yang kita punya. Kita yakin Dialah sumber kekuatan kita, sumber penghiburan kita. Mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Sebab ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Mari kita datang ke hadapan Tuhan membawa hati kita yang penuh dengan kerinduan. Karena di dalam penyembahan kita ada kekuatan, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada kekuatan ketika kita menyembah Tuhan. Mari kita datang untuk menyembah Tuhan, membawa kerinduan kita.
Saat ini saya mengajak setiap kita mau fokus menaikkan pujian. Biarkanlah ku menyembah, kita bawa kerinduan kita kepada Tuhan. Kita katakan, Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersama-Mu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Mari kita datang dengan penuh kerinduan. Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Oh, Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersama-Mu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Mari dengan suara yang lembut kita mau katakan, biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah kami mau menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku, biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku, biarkan Tuhan aku, biarkan Tuhan aku menyembah. Inilah sembah dan pujian kami Tuhan, kami naikkan kepada Engkau. Diri kami dengan segala kelemahan kami
Dengan segala dosa-dosa kami bawa kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang penuh dengan kasih, yang maha pengampun, yang memampukan kami melewati segala ujian dan pencobaan hidup yang kami lalui. Dan kami tahu di dalam penyembahan kami, disitulah ada kekuatan baru bagi kami. Disitulah Tuhan menolong kami. Disitulah Tuhan memampukan kami melewati kesulitan hidup kami. Tuhan, saat ini kami mau datang, membawa diri kami, membawa segala yang kami punya. Kami mau rindu memuji kepada Tuhan, menaikkan suara kami bagi Engkau. Dan juga kami rindu firman-Mu boleh berbicara kepada setiap kami pada pagi hari ini. Tolong kami, ubahkan kami, tegur kami Tuhan ketika kami bersalah. Tolong baharui kami Tuhan, agar kami semakin serupa dengan gambaran-Mu, sehingga kami dapat melaksanakan rencana-rencana Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, berkati juga dan tolong pimpin setiap teman-teman kami yang belum bergabung, agar mereka boleh beribadah bersama-sama dengan kami. Ingatkan mereka, jamalah mereka Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Shalom jemaat, saya menyapa sekali lagi untuk setiap jemaat yang baru bergabung di dalam ibadah kita di sini. Sungguh puji Tuhan bahwa Tuhan selalu menyertai kita dengan penuh kebaikan. Saya juga mau mengingatkan lagi dalam ibadah kita ini, selama ibadah berlangsung, mikrofonnya itu akan tetap dimatikan, harap untuk tetap dimatikan. Tapi kita tetap memuji Tuhan, kita tetap mengangkat suara kita kepada Tuhan dimanapun kita berada, di rumah masing-masing, apalagi kalau di rumah sendiri nyanyi aja yang kenceng gitu kan, jangan kalah sama suara tetangga. Terus juga kalau bisa nyalakan video kita supaya kita tetap punya feel yang sama, sama-sama melihat bahwa kita beribadah bersama-sama. Lalu juga selama ibadah ini berlangsung, pastikan kita berpakaian rapi sehingga kita punya mindset yang benar ya. Ketika kita mengikuti ibadah ini, kita nggak ikutinnya sambil tidur-tiduran, tapi kita boleh sambil duduk, kita ikuti ibadah ini, kita nyanyi, kita juga dengerin firman Tuhan ya. Kalau perlu catat apa yang baik, apa yang bagus yang kita terima, kita pelajari. Ini yang selalu saya tekanin sama anak-anak murid saya. Catat, selalu catat apa yang kamu pelajari hari ini supaya kamu ingat terus sampai kamu besar nanti. Lalu juga ikutilah ibadah ini dengan satu rangkaian yang utuh, jangan ikuti tengah-tengah, jangan hilang di tengah-tengah juga, karena ibadah ini satu rangkaian yang utuh. Lalu juga gunakan ruangan yang nyaman, dan juga pastikan gak ada gangguan berisik-berisik sehingga kita bisa konsentrasi penuh sama ibadah kita pada pagi hari ini. Nah jemaat, mari kita nyanyikan pujian kita mau nyanyikan kebaikannya Tuhan. Karena kebaikannya itu gak pernah berhenti, gak pernah mengalir, amin. Di saat masa tersulit sekalipun Tuhan tuh tetap baik loh. Dan sangat baik di dalam hidup kita. Saya mengajak setiap kita yang bisa bangkit berdiri, mungkin kita boleh bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian pada Tuhan, mari kita bertepuk tangan dimanapun kita berada. Karena kita tahu meskipun kita di tempat yang berbeda, Tuhan pun mendengar puji-pujian kita. Mari kita naikkan pujian ini. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku, mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan.
mau katakan, Engkau baik. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Amin, betul ya, Tuhan begitu baik di dalam hidup kita. Kalau kita ingat-ingat pasti pun kita nggak bisa hitung sampai habis. Selalu mengalir dan tak pernah berakhir, ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir, ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Amin, kita boleh beri kemuliaan kepada Tuhan. Dan jemaat, saya mengajak setiap kita bersama seluruh umat yang ada di dunia ini menyatakan iman kita melalui pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Jemaat, seringkali kita mendengar betapa besarnya kuasa dari doa itu, betul ya? Doa mampu menjawab segala pergumulan kita, menjawab segala masalah yang kita hadapi, segala ketakutan kita. Tapi doa itu juga begitu luar biasa ketika kita mau memakai doa itu untuk melayani Tuhan. Ada sebuah kisah menarik dari pendiri gereja kita, John Wesley. Jadi dalam suatu field trip dari satu sekolah, anak-anak field trip itu karya wisata ya, tamasya gitu. Ada satu sekolah, anak-anak mereka pergi ke salah satu rumahnya John Wesley. Dan di dalam di kamarnya John Wesley itu, di atas karpet tercetak dua lutut di dekat mejanya. Diceritakan oleh gurunya kalau itu adalah tempat di mana John Wesley berdoa. Saking seringnya dia berdoa sampai karpet itu udah ngebentuk dua lututnya si John Wesley itu. Betapa hebat dan luar biasanya pelayanannya, tentu didukung dengan doa yang begitu konsisten dan begitu luar biasa. Doa dengan hati dan penuh kerinduan. Dan Bapak Ibu tahu di dalam karya wisata itu ada satu anak yang ketika udah mau pulang balik ke bus, dia gak balik ke bus. Dia berlutut berdoa di tempat John Wesley itu, dan di dalam doanya dia katakan, Lord, will you do it again? Will you do it again, Lord, through me? Anak itu berdoa, Tuhan, maukah Engkau jadikan itu lagi? Jadikan itu lagi Tuhan melalui saya. Karena bisa dibilang apa yang John Wesley lakukan dalam pelayanannya menjadi kebangkitan Kristiani di Inggris ya. Dan Bapak Ibu tahu anak yang berdoa itu ialah Billy Graham. Kita juga tahu sosok Billy Graham itu seperti apa.
pendeta yang begitu luar biasa pelayanannya. Bahkan dia sampai ketemu dengan Ratu Elizabeth ya. Bapak Ibu, kalau Tuhan mau pakai kita, dia pun juga bisa pakai kita secara luar biasa. Dimulai dengan apa? Dengan doa. Kita yakin bahwa Tuhan akan memakai kita untuk pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Karena Tuhan yang telah memilih kita. Mari sebelum mempersiapkan hati untuk ibadah, untuk berkhotbah, untuk firman Tuhan, saya mengajak setiap kita naikkan pujian Kau telah memilihku. Kiranya melalui pujian ini menjadi kerinduan hati kita, agar kita dijadikan mezbah doa bagi keselamatan bangsa kita. Kita mau katakan Kau telah memilihku. Pujian ini baitnya yang kedua. Kau telah memanggilku. Atas
Mari kita berdoa Bapak Ibu sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami tinggal dan hidup di negara Indonesia. Banyak hal tentunya yang Tuhan sudah kerjakan di negara kami ini. Dan khususnya untuk semakin banyaknya orang yang mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan dan mereka dibina menjadi murid-Mu. Saat ini ya Tuhan kami akan belajar lagi dari firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin setiap kami di tempat kami masing-masing. Dan biarlah kami juga dengan rela hati, dengan kesungguhan membawa hidup kita masing-masing, membawa hati kita masing-masing untuk diisi oleh Allah sendiri dengan firman-Mu. Karena itu berfirmanlah pada kami sekalian, baik pada hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu, dan juga kepada jemaat-Mu dimanapun mereka berada, biarlah Engkau isi setiap kami dengan firman-Mu. Dan berfirmanlah ya Allah, karena kami siap untuk mendengarkannya. Demi Yesus Kristus Allah yang hidup dan yang memberkati kami sekalian, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari satu firman Tuhan yang ditulis dalam Kolose. Ya, Kolose pasal 3. Kolose pasal 4. Kita akan baca ayat 2 dan ayat yang ketiga saja. Jadi ada 2 ayat saja dari kitab ini. Jadi sesudah Filipi, Kolose. Kolose pasal 4 ayat 2 dan yang ketiga. Bila Bapak Ibu sudah membuka tab Bapak Ibu, saya akan baca buat Bapak Ibu akan bagian firman Tuhan ini. Pasal 4 ayat 2 dan 3. Demikianlah firman Tuhan berkata seperti ini. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu juga berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita membaca dari bagian firman Tuhan ini tentunya sudah jelas ya, dibilang bertekunlah dalam doa. Itu karena dengan bertekun dalam doa maka ada hal-hal yang yang akan terjadi, yaitu dikatakan bahwa Tuhan Allah akan membukakan pintu untuk pemberitaan firman Tuhan. Atau biasa kita bilang dengan pemberitaan firman Tuhan itu dengan penginjilan atau penjangkauan. Dan juga orang yang mau memberitakan Injil itu diberikan satu keberanian untuk berbicara tentang firman Tuhan itu. Nah kita akan melihat di sini Bapak Ibu tentang 2 tokoh yang tadi juga Lose Dewi sudah sampaikan tokoh ini, yaitu kita akan melihat ini John Wesley dan Martin Luther. Nah ini. Jadi John Wesley itu bilang begini. Ya, dia memberikan satu statement, lanjutkan dengan banyak berdoa dan jalan Anda akan diperjelas. Nah ini. Jadi sebenarnya dari statement dia ini sudah jelas bahwa banyak berdoa, artinya memang harus tekun. Supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita mau rencanakan itu selurus, sejalan dengan yang Tuhan inginkan. Ini. Nah itu tidak bisa terjadi sebentar, tapi harus yang tadi dalam Kolose 4 ayat 2 itu bertekun. Banyak berdoa itu sama dengan bertekun dalam doa. Jadi itu tadi udah diceritakan ya bagaimana sampai di ruangannya John Wesley itu sampai
lututnya itu bekas karpetnya itu ada tanda gitu ya. Kalau sekarang kan tandanya di jidat gitu ya. Sekarang benar-benar di lutut gitu ya. Karena kan sekarang orang banyak ya berdoa sambil sujud ya. Tapi kalau kita melihat apa yang dilakukan John Wesley itu adalah benar-benar yang sudah disaksikan tadi dan dilihat oleh Billy Graham itu sampai berbekas gitu ya. Sebenarnya juga mamanya John Wesley itu adalah seorang ibu yang setia, yang tekun berdoa, ya. Jadi dia punya anak berapa belas gitu ya, 17 kalau nggak salah anaknya itu. Tapi dia masih punya kesempatan berdoa. Nah ini, sesibuk-sibuknya kita pasti ada waktu. Nggak mungkin semua waktu itu sudah habis urus ya anak lah, urus suami lah, masak lah, nyuci lah, apalah. Nggak mungkin. Pasti ada waktu kita untuk berdoa. Nah cuma memang ketika kita ada banyak waktu kadang-kadang jadi ntar deh, tunggu deh, tunggu, udah malam. Nah ini kita belajar. Jadi John Wesley mengeluarkan statement bahwa banyak berdoa. Ya. Banyak berdoa ini berarti artinya udah jelas terus menerus. Ya. Terus menerus. Ya. Tekun. Terus Martin Luther juga, nah ini tokoh reform sebelum John Wesley ada Martin Luther. Nah Martin Luther ini kita tahu tokoh reformasi ya, bagaimana dia mereformasi gereja, bahwa gereja itu orang diselamatkan karena anugerah, karena kasih sayang Tuhan, bukan atas usaha-usaha manusia. Nah dalam hal doa dia katakan begini, doa adalah nafas kehidupan. Jadi sebenarnya sama, kalau doa itu nafas hidup, coba ya kita tidak bernafas. Ya udah mati kan jadinya. Jadi Martin Luther pun sama memberikan statement bahwa doa itu memang harus tekun. Karena itu nafas. Masa kalau kita nggak bernafas terus kita bisa hidup? Pasti mati. Nah ini dua tokoh yang sangat terkenal. Jadi dua tokoh ini jelas bahwa mereka ini adalah orang-orang ya, anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus di zaman mereka mungkin hidupnya sekitar 1600, 1500 ya. Kita sudah direncanakan Tuhan juga mungkin ada di bumi, tapi kita belum ada waktu mereka hidup. Tapi mereka sudah mempraktekkan kehidupan yang relasi dengan Tuhannya itu continue terus menerus. Lewat pernyataan-pernyataan mereka ini. Banyak berdoa katanya, ya. Jadi jangan berhenti meminta sesuatu atau merencanakan sesuatu, tanya, Tuhan ini benar enggak darimu? Atau keinginanku ya Tuhan, ini benar-benar yang engkau mau atau enggak? Ini. Atau pokoknya kita terus berdoa sampai jelas. Nah dengan demikian maka kita akan seperti Martin Luther. Setiap detik ya, doa nafas itu maka terkenal dengan ada yang disebut dengan doa nafas. Dimanapun kita berada kita bisa berdoa. Ya. Dimanapun kita berada kita bisa berdoa karena doa itu nafas hidup. Selanjutnya kita melihat di sini bahwa arti dari bertekun. Nah bertekun itu Bapak Ibu kalau saya melihat baik dari kamus yang biru itu dari kamus bahasa Indonesia rajin. Ya, ketekunan itu diterjemahkan dengan rajin, bersungguh-sungguh. Ya. Jadi kalau bilang rajin ya nggak berhenti dong harusnya ya. Dan sungguh harus memang lahir dari hati. Kalau enggak lahir dari hati ya susah gitu ya. Dipaksa gitu, kamu berdoa. Tapi enggak dari hati. Nah ini juga tidak bisa disebut sebagai tekun. Kemudian dari bahasa Yunani dikatakan meneruskan. Terus menerus. Bahkan ada kalimat tambahannya meneruskan dengan tabah. Ya, dengan tabah artinya kalau belum dapat jawaban terus. Ya kalau kata John Wesley tadi banyak berdoa. Terus dibilang itu bertekun itu berarti semangat, ya tidak putus asa, tetap gitu semangat untuk berdoa dan kemudian tetap berpaut artinya yang fokus dalam berdoa. Dan kalau dalam bahasa di NIV bahasa Inggrisnya itu diterjemahkan dengan devout dan itu artinya akrab, ya dekat dengan Tuhan. Nah dari sini Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa dari tentang ketekunan ini berarti doa itu berarti kita berbicara dengan Allah. Nah kita berbicara dengan Allah. Nah ketika kita berbicara dengan Allah maka yang terjadi adalah
Allah berbicara kepada saya dan Bapak Ibu. Jadi ketika kita berdoa Bapak Ibu, itu berarti saya sedang berbicara dengan Tuhan. Tapi juga doa yang disebut dengan doa itu Allah berbicara dengan kita. Jadi tidak hanya satu arah tapi dua arah. Nah, ketika kita berbicara dengan Tuhan itu bisa berupa permohonan, permintaan, mungkin pengakuan dosa, mungkin juga ucapan syukur, ataupun juga mungkin keluh kesah kita, atau mungkin kita curhat gitu, curahan hati kepada Tuhan gitu. Apa yang kita mau sampaikan kepada Tuhan, kita katakan aja. Tapi ingat ya, kata John Wesley itu banyak berdoa supaya semakin jelas karena Allah itu harus berbicara dengan kita. Kalau enggak, kita hanya melempar melempar benda ke atas, ya udah lempar saja, didengar atau tidak saya nggak tahu. Nah harusnya Tuhan itu berbicara. Nah Tuhan berbicara kepada kita lewat apa Bapak Ibu? Tentunya lewat firman Tuhan. Ya, kita baca firman Tuhan, terus kita tahu. Terus kemudian apa yang Tuhan inginkan buat kita. Bisa juga mungkin kita sudah baca firman Tuhan tapi nggak jelas gitu kan. Nah ini kita terus banyak berdoa sampai jelas. Ya, saya dulu waktu mau studi saya juga bergumul gitu ya, mau studi STT ini benar nggak dari Tuhan gitu kan. Terus akhirnya saya tidak dapat jawaban dari Alkitab untuk studi. Tapi sekali waktu ketika saya berdoa, kemudian Tuhan bilang begini, di dalam benak saya karena saya belum dapat jawaban, di dalam benak saya itu muncul begini. Kenapa engkau menyusahin dirimu sendiri? Ayo segera pergi. Hah, saya langsung kaget. Iya ya, kenapa saya menyusahin diriku sendiri ya? Padahal ya kalau itu kehendak Tuhan kamu jalanin. Karena saya pengen yakin, benar-benar yakin bahwa itu dari Tuhan. Tapi waktu saya mau pelayanan di Metodis juga sama, saya berdoa. Berdoanya itu bukan cuma sehari Bapak Ibu ya, berbulan-bulan. Karena di STT kita itu wajib hukumnya sebelum selesai praktek, 6 bulan sebelum selesai praktek 1 tahun di gereja, kita harus sudah tahu di mana tempat kita melayani. Kalau enggak dianggap kita tuh enggak benar hidupnya. Nah sehingga akhirnya saya berdoa, Tuhan saya mau melayani di mana gitu ya. Terus saya bingungnya karena 7 tempat pelayanan. Di mana saya Tuhan engkau mau kirim. Terus akhirnya saya bergumul, baca Alkitab tapi gak dapat jawaban dari Alkitab. Kok gak dapat jawaban gitu kan. Terus tiba-tiba saya teringat Gideon yang minta tanda. Akhirnya saya bilang gini, Tuhan saya kan bingung ini 7 tempat pelayanan yang minta saya. Terus saya mau di mana engkau utus? Terus saya mikir tandanya apa ini yang saya mau minta sama Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan siapa yang terlebih dahulu menelpon dari 7 tempat pelayanan ini, termasuk yang waktu itu mau ke Uzbekistan juga, mau misionaris ke sana. Terus saya bilang siapa yang duluan menelpon berarti disitulah. Tiba-tiba yang duluan menelpon dari gereja Immanuel pusat kita. Terus saya kaget juga, saya bilang lah kok mereka yang telepon ya, padahal mereka yang terakhir minta, malah mereka yang duluan nelpon. Nah akhirnya John tahu bahwa di sini, di Metodis lah tempat pelayanan John tahu. Jadi banyak hal-hal memang yang harus ketika kita berdoa, kita meminta, tunggu sampai Tuhan berbicara, supaya kita tahu jalannya mau kemana. Kalau enggak ya jalan sendiri kita. Nah karena itu dibilang ketika kita berdoa dalam Kolose 4 ayat 3, Allah akan membukakan pintu buat kita. Pintu itu akan terbuka. Nah, pintu di sini tentunya penjangkauan. Ya, kita bagaimana bisa melayani orang. Dan kita juga diberikan keberanian untuk bersaksi. Kalau kita berdoa dengan tekun. Selanjutnya Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ini berarti bahwa kalau kita melihat dari apa yang dikatakan dengan doa itu, kita berbicara kepada Allah dan Allah berbicara kepada kita, dua arah. Nah berdoa dengan tekun, kalau kita lihat dalam ayat 3 ada jelaskan bahwa Tuhan Allah akan membukakan pintu buat kita. Dan kita diberikan keberanian. Berarti yang pegang kunci itu siapa ya? Kalau Allah yang akan membukakan pintu. Kita. Nah kenapa? Karena di dalam Matius
Di dalam Matius 16 ayat 19 dikatakan, kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Ya, jadi kita lihat di sini yang kasih kunci siapa? Allah. Diberikan kepada kita satu kekuasaan Bapak Ibu. Ini hebat banget ya. Allah itu kasih kita apa? Kunci, kasih apa ya? Menyerahkan satu kunci untuk kita buka pintu itu. Wah, kalau saya dikasih kunci rumah kan lumayan ya. Udah nggak pusing-pusing. Ntar pensiun tinggal di mana ya? Udah ada kunci, tinggal datang aja buka. Nah, sama seperti ini juga. Kita tuh udah dikasih kunci oleh Tuhan untuk kita buka. Jadi kalau kita tidak pernah berdoa, ya jangan berharap Tuhan akan kasih ini, kasih itu, kasih petunjuk. Karena kita sendiri nggak berdoa. Kita dikasih kunci. Kasih kunci kerajaan surga. Bahkan kalimat selanjutnya dari Matius 16, apa yang kamu ikat di bumi ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu ikat di sorga, apa yang kamu lepaskan di sorga akan terlepas di bumi. Wah, ini benar-benar dahsyat ya. Tuhan kasih kepercayaan pada saya dan Bapak Ibu. Kasih kekuasaan untuk ini. Nah, berarti kalau kita dikasih kunci ini Bapak Ibu ada syarat. Kita murid Tuhan belum? Ini syarat yang gak bisa, gak boleh gak ada. Harus status kita tuh jelas murid. Bukan cuma percaya Tuhan. Tapi murid. Murid yang belajar mendengar, belajar melakukan, belajar mempraktekkan. Itu murid. Jadi kalau kita misalnya banyak berdoa terus kita bilang, kok Tuhan gak jawab-jawab ya doa kita. Mungkin status kita ini bukan murid. Hanya ikut-ikut. Nah itu pasti akan lain ceritanya Bapak Ibu. Tapi kalau kita murid, ya sama ini. Jadi Yesus kasih ini kan kepada murid-murid 12 itu ya. Kasih kunci. Nih kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Ya, karena kamu sudah mengaku bahwa saya adalah Yesus Kristus juru selamatmu. Dan sekarang karena kamu mengaku saya adalah Yesus Tuhanmu. Ini kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di bumi. Apa yang kamu lepaskan di surga akan terlepas di bumi. Wah, ini menarik Bapak Ibu. Ya. Tapi ingat statusnya harus murid ya. Yang berikutnya, bahwa jadi di sini dengan kunci yang ada ini bisa kita lihat bahwa kalau kita mau menjangkau orang ya, itu hanya bisa terwujud bila kita adalah murid yang pegang kunci senantiasa. Nah ini ya, terus menerus membuka pintu itu. Ya, kalau kata John Wesley tadi, banyak berdoa. Kalau kata Martin Luther, nafas hidup doa itu. Nah, ini harus dengan ketekunan. Nah, bagian kita adalah sebagai seorang murid tentunya adalah membuka pintu itu. Ya, dengan tekun. Sehingga kita bisa dengan jelas apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan mau pada kita. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, cuma di sini ada tantangannya. Nah, kita lihat slide berikutnya. Nah, ini. Jadi, walaupun kita statusnya murid untuk mau berdoa dengan tekun, ada satu oknum yang tidak suka kalau kita itu tekun berdoa. Yaitu penguasa kerajaan angkasa. Iblis itu, si jahat itu. Dengan pengikut-pengikutnya yang ribuan Bapak Ibu. Bukan ribuan sebenarnya, berlaksa-laksa, tak terhitung mereka ini. Selalu menggoda saya dan Bapak Ibu untuk apa? Tidak berdoa. Mengalihkan perhatian kita. Supaya kita sebagai seorang murid tidak berdoa dengan sungguh-sungguh. Tidak berdoa dengan semangat. Dia akan mengalihkan. Contoh, mengalihkan dari si jahat apa? Diajak orang lain jalan-jalan. Ya udah, kayaknya lumayan lah dapat ini. Akhirnya kita teralihkan untuk berdoa. Terus bisa juga nonton yang diutamakan. Sehingga teralihkan untuk berdoa gitu kan. Waktu doa gak ada, tapi waktu nonton ada, aneh kan. Nah ini, kemarin saya tuh 3 hari berturut apa 4 hari nonton drama Korea. Joseon, tentang kerajaan Joseon. Saya jadi tertarik nonton itu gara-gara yang sebenarnya dia calon rajanya itu bilang begini, kamu merencanakan hal-hal yang jahat buat saya. Tetapi Allah membuat itu untuk hal yang baik buat saya. Terus saya kaget, ini kan perkataan Yusuf
kepada saudara-saudaranya bahwa dia mengalami penderitaan itu kamu buat, tapi itu justru dengan kamu buat hal yang jahat buat dia, buat Yusuf, malah itu menjadi hal yang baik buat dia sehingga dia jadi apa? Pimpinan di Mesir. Ya, dia menjadi orang kedua di Mesir. Tapi mau sampai ke sana Bapak Ibu, ya kita tahu Yusuf banyak mengalami penderitaan. Nah, itu sampai saya nonton sampai selesai karena penasaran. Pas endingnya ujung-ujungnya ya dia jadi raja, dia menikah, punya anak, selesai. Saya bilang ya Joseon dramanya begini rupanya. Ya jadi agak awal-awalnya semangat gitu ya. Wah ini gimana sih jalan ceritanya ini? Kok ini pakai cerita Alkitab ya? Ini hasilnya gimana gitu? Terus contoh lihat, oh iya ada benar juga karena dia mengalami penderitaan baru kemudian dia bisa jadi raja. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kadang nonton juga itu bisa membuat kita tuh terabaikan. Tapi ya saya memang menonton, cuma saya lihat yang saya membuat terabaikan itu bukan jam doa saya. Jam doa saya tetap saya jalankan. Tetap refleksi, tetap saat teduh, tetap berdoa untuk banyak hal. Cuma yang teralihkan itu apa? Waktu persiapan jadi berkurang. Persiapan firman Tuhan itu jadi berkurang. Nah tapi ketika malam-malam itu refleksi, Tuhan ingatkan, kebanyakan nonton lu. Oh iya ya, jadi waktu persiapan saya jadi sedikit. Kenapa? Teralihkan dengan nonton. Nah ini juga kita harus hati-hati Bapak Ibu, cara-cara kerja iblis. Tapi kalau kita punya waktu berdoa, kita bisa refleksi. Oh iya ya, ini udah nggak benar, yang udah salah, kita perbaiki, ya. Karena kita harus hati-hati dengan cara-cara kerja sejahat. Bisa juga karena kita jadi nggak berdoa karena apa Bapak Ibu? Mengalihkan perhatian dari si jahat apa? Wah saya sibuk, kerja ini, kerja itu, pelayanan sana, pelayanan sini. Saya tuh pernah dengar satu anak bilang begini, seniornya bilang, lebih baik kamu berhenti pelayanan. Kalau kamu sudah tidak punya waktu doa, disuruh berhenti melayani. Karena sudah gak ada waktu doa. Jadi bagaimana kita bekerja terhadap satu pelayanan kita gak doain. Terus kita berharap yang doain ketua majelis. Untung-untung kalau ketua majelis doain, atau cuan tahu mendoain, untung-untung. Jadi doain sendiri dong. Misalnya ini tim IT ada 3, ada 5 mereka. Ya doain. Karena banyak tiba-tiba internet bisa putus, tiba-tiba ada acara FBR gitu. Jadi bisa ada acara-acara yang bisa mengganggu, tapi ya doakanlah. Nah itu yang perlu, kalau enggak ya kita akan beralasan-alasan seperti itu. Kita sibuk kerja, gini. Juga sibuk pelayanan dan gini, tapi doa juga enggak ada. Nah ini hati-hati Bapak Ibu, kita dialihkan oleh si jahat. Karena si jahat itu enggak mau kita itu bertekun dalam doa. Tapi yang kedua juga selain dari si jahat, juga nah ini kadang-kadang kelemahan sifat manusia kita ini yang membuat kita sebagai seorang murid jadi abai untuk berdoa. Ya. Membangun relasi yang tekun dengan Tuhan secara internet itu kita bisa abaikan juga. Misalnya telat bangun, buru-buru, atau nunda-nunda, entar. Ya jadi gak berdoa gitu ya. Atau mungkin juga karena istri atau suami ngomel-ngomel. Aduh istri saya ini ngomel terus, aduh suami saya ini ngomel terus. Kapan saya bisa doa ya? Nah itu bisa hal-hal yang mengabaikan untuk kita berdoa. Nah ini yang hal-hal yang menjadi tantangan Bapak Ibu ketika kita berdoa. Nah tetapi kalau kita melihat di bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu, bagaimana murid-murid itu mengalahkan ini, ya. Bagaimana murid-murid mengalahkan ini? Saya akan baca buat Bapak Ibu ketika di dalam Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul itu dikatakan begini tentang bagaimana murid-murid mempraktekkan doa. Dalam Kisah Para Rasul yang pertama ayat 14 dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jadi ini murid-murid, ya. Mereka mempraktekkan semangat untuk berdoa bersama-sama. Itu dikatakan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 14. Nah, 10 hari mereka berdoa menunggu bagaimana supaya Roh Kudus itu turun. Ya. Gak ada yang tahu kapan Roh Kudus itu turun. Murid-murid gak tahu.
Ya. Mereka mau bertekun saja, mau rajin, mau bersungguh-sungguh, mau semangat, mau continue, mau tetap terus fokus pada doa, mau akrab dengan Tuhan. Dan mereka cuma dibilang berdoa. Ya. Pergi ke Yerusalem. Dan mereka tidak tahu ternyata Roh Kudus itu akan turun 10 hari, nggak ada yang tahu. Tapi mereka mempraktekkan ini, yaitu mereka berdoa, murid-murid berdoa, dan Allah mendengar doa mereka dan Allah menjawab 10 hari. Ya, mereka berdoa bersama. Nah, lebih lanjut lagi, itu murid-murid, sekarang jemaatnya. Jemaatnya, Kisah 2 ayat 42, dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nih, jemaat juga sama Bapak Ibu. Mereka sama-sama rajin ya, jemaat ini sungguh-sungguh ya, devosi gitu, akrab dengan Tuhan, terus menerus ya, dengan sungguh hati. Jemaat juga berdoa. Ya. Karena ketika murid-murid jemaat ini berdoa, ingat Allah mendengar dan Allah pasti akan menjawab. Kesimpulannya adalah kalau kita mau tekun berdoa, karena kita pegang kunci ini, ya harus pegang kunci itu harus tekun berdoa, membuka pintu penjangkauan supaya hati orang itu terbuka, ya harus memulai dengan doa. Ya, saya juga terus berdoa gitu ya, tolong Tuhan siapa gitu yang Tuhan ingin untuk saya datangin, untuk saya berdoa. Terus saya teringat dulu waktu saya di THB ya, di bekas metodis THB itu, waktu awal-awal itu kan saya juga bingung gimana mendapatkan jiwa di THB ini gitu kan. Di sana ya boleh dikatakan semua hijau ya gitu ya. Terus tiba-tiba dari misi Immanuel dan begini, kan di sana contoh itu kompleks-kompleks perumahan banyak. Itu potensi untuk kompleks-kompleks perumahan itu menjadi ladang untuk menjangkau. Terus saya bilang, oh iya ya, tapi gimana caranya? Saya juga bingung. Ya, itu kan memang di sana itu kompleks, dikelilingi dengan kompleks-kompleks perumahan. Tapi saya bingung gimana caranya. Tapi ya karena kita sungguh-sungguh dan terus mendoakan, akhirnya saya pakai motor. Saya seperti orang Israel mengelilingi tembok Yeriko. Saya kelilingi lah itu pakai motor jalan-jalan. Terus keliling itu kompleks-kompleks perumahan. Sampai kadang saya bilang, ini saya udah lewat mana ya? Udah tembus mana ya? Pokoknya lihat, oh ini kayaknya orang lewat sini. Nanti tembus di mana saya nggak tahu, pokoknya ikut aja. Nah, tapi sambil saya jalan itu saya berdoa. Saya berdoa. Kok di kompleks-kompleks itu ya, saya sambil, dia itu namanya doa nafas ya. Sambil bawa motor, Tuhan saya nggak tahu siapa yang mau jadi jemaat di kompleks ini buat metodis di THB itu. Saya nggak tahu. Saya hanya berdoa aja keliling lagi kompleks ini. Kadang ada kompleks yang saya nggak tahu. Oh kok ini saya nggak tahu ada kompleks perumahan di sini ya. Tapi ya saya keliling aja seperti orang di tembok Yeriko. Nah waktu saya pindah ke sini, saya juga melakukan hal yang sama. Saya berdoa gitu ya. Tapi cuma sekali saya ingat. Jadi nggak tekun. Nah ini momennya. Karena kita nggak tahu siapa yang Tuhan mau kirim. Kita kan nggak tahu. Ya. Kita nggak tahu gitu ya. Mau berdoa gitu ya. Yang cuma saya cari informasi waktu itu adalah ada berapa sekolah yang ada di sekitar gereja Widuri ini. Di Genesaret ini. Terus saya simpel, oh ada 6 sekolah ya. Ada Garuda, ada Pelita, ada Damai Sejahtera, ada Damai ya, bukan Damai Sejahtera. Ada Damai gitu ya. Terus ada Widuri 2 gitu kan. Terus di Widuri 1, terus di sebelah sana ada lagi, saya lihat ada sekolah lagi gitu. Ketemu begini, oh lumayan ya, saya bilang ada. Tapi saya hanya sekali, jujur hanya sekali. Karena kenapa? Nggak dapat inspirasi tembok Yeriko. Kalau di THB itu memang Tuhan tunjukkan. Berjalanlah seperti orang Israel itu mengelilingi tembok Yeriko. Di perumahan-perumahan ini. Dan saya kaget juga, saya ketemu dengan orang-orang yang mereka itu tidak bergereja. Atau bingung mau bergereja di mana. Nah itu, karena ada tindakan itu untuk memegang kunci ya kita harus membuka itu. Melalui doa. Nah kalau di sini saya juga tidak dapat inspirasi untuk seperti tembok Yeriko, saya juga bingung.
Nah, kita pernah mencoba ke Widuri 1 tapi belum intensional. Saya juga masih terus mendoakannya, tapi jujur ketika mendoakannya itu kok Tuhan itu tidak kasih ke sana hatinya. Saya juga bingung. Nah ini, tapi saya masih ya ikut John Wesley tadi, banyak berdoa supaya jelas gitu kan. Saya mau berdoa. Saya terus berdoa kepala sekolahnya Ibu Elizabeth itu. Dan berencana untuk ketemu. Nah, tapi jujur ketika saya mendoakannya, ya itu hati saya itu tidak tercondong ke situ. Saya juga bingung. Kenapa Tuhan ya? Sebenarnya di mana? Nah ini Bapak Ibu. Jadi ingat ya, bukan cuma hamba Tuhan berdoa, kita semua. Ingat ya, murid-murid mereka berdoa, jemaat juga berdoa dengan tekun. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai akhir dari firman Tuhan kita saat ini adalah nih, dalam Roma 12 ayat 11. The spirit of Gemi Genesaret, ketekunan berdoa. Mau enggak Bapak Ibu? Ini tantangan buat saya dan Bapak Ibu. Ya. Kalimat ini sebenarnya saya terinspirasi dari kalimatnya Natalia untuk Natal. The spirit of Christmas. Terus saya merenung gitu. Jadi sebenarnya spirit dari Gemi Genesaret ini apa? Kalau enggak ada roh, ya kita menjalankan kegiatan saja. Nah ini, tapi bagaimana supaya spirit ada di Gemi Genesaret? Mari sama-sama kita tekun berdoa. Ya, mari sama-sama ya. Momen-momen ini kesempatan kita terus berdoa ya Bapak Ibu. Sebagai penutup saya akan baca buat Roma 12 buat kita semua dari Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayatnya yang ke-11. Oh ini sudah ditulis, mantap. Nah ini bagus. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya. Biarlah rohmu menyalanya. Biarlah Genesaret ini ada rohnya. Caranya gimana Bapak Ibu supaya ada roh di Genesaret ini? Mari kita melayani Tuhan dengan berdoa. Nah saya bersyukur juga sebenarnya kita itu ada kelompok-kelompok pemuridan dan di kelompok-kelompok pemuridan itu juga kita ada sering sharing pokok doa dan sebagainya. Nah tapi itu belum cukup Bapak Ibu. Kita perlu terus lebih bertumbuh lagi, lebih berbuah lagi dalam hal berdoa. Mari kita bersama-sama tekun, saling mendukung dalam doa ya. Supaya the spirit of Gemi Genesaret ini yaitu bertekun dalam doa menjadi nyata. Ya, kiranya Tuhan menolong kita sekalian dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur karena Engkau menunjukkan kepada kami bagaimana tokoh-tokoh gereja, baik itu John Wesley, Martin Luther, bahkan murid-muridmu bagaimana mereka mempraktekkan ketekunan berdoa. Karena yang pegang kunci ini adalah kami. Kami sudah diserahkan kunci itu. Dan pintu itu akan terbuka kalau kami membukanya. Dan terima kasih Tuhan untuk kepercayaan-Mu. Tapi ampuni kami juga ya Tuhan kalau kunci yang Kau berikan pada kami itu kami tidak gunakan. Dan ini tantangan buat hidup kami sebagai murid-murid-Mu ya Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan ini kami diberikan roh semangat untuk berdoa. Secara pribadi di rumah, secara bersama-sama. Termasuk juga sebagai suami istri. Punya waktu untuk bersama-sama berdoa, bergandengan tangan bersama. Kiranya roh-Mu yang kudus yang akan menolong kami untuk bertekun dalam doa. Dalam Yesus kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Terima kasih kepada Contoh Alfian untuk firman Tuhannya di pagi hari ini, tentu menjadi kekuatan, menjadi teguran juga bagi setiap kita bahwa doa pun adalah bagian yang tak bisa dilepaskan ya, identitas kita sebagai orang Kristen.
Dan jemaat, saya mau mengajak kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian kepada Tuhan dan juga nanti doa tutup dan doa berkat oleh Contoh Alfian. Mari kita naikkan doksologi. Ya Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kasihanilah kami dengan kasih-Mu. Biarlah Engkau senantiasa berbelas kasihan kepada kami supaya Roh-Mu yang Kudus membangunkan semangat kami, kerajinan kami, kesungguhan kami, ketekunan kami dalam membangun relasi dengan Engkau secara terus-menerus. Dengan tabah kami melakukannya, dengan satu kerinduan yang akrab dengan Tuhan, kami membangun kehidupan doa kami, baik secara pribadi, secara bersama dalam keluarga, dan juga dalam kelompok-kelompok doa dan kelompok pemuridan yang ada. Biarlah melalui itu, spirit dari Of Genesaret ini benar-benar ada ya Tuhan. Karena hanya dengan bertekun dalam doa, ada semangat, ada roh yang menyala-nyala dalam kami melayani Tuhan. Teguhkan kami ya Allah sebagai jemaat-Mu. Dan Engkau juga berkati negara kami ini, supaya negara kami ini senantiasa ada dalam lindungan dan damai sejahtera dari-Mu. Dan Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari terimalah berkat Tuhan dan angkatlah tangan kita kepadanya, dan biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang membuka pintu kerajaan Allah itu bagi kemuliaan namanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, esok, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali dalam kemuliaan-Nya. Haleluya. Amin. 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 Mari kita bersama-sama mengambil doa pribadi. Ya, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mendengarkan warta saat ini. Yang pertama, untuk kita minggu depan itu sudah masuk di Advent minggu pertama, yaitu Hope. Temanya pengharapan atau orang percaya atas penyelamatan manusia di dunia. Jadi apa pengharapan kita? Kemudian kita akan belajar melalui tokoh Simeon. Ya, itu untuk minggu depan seperti biasa live Zoom pada jam 10 pagi. Kemudian berikutnya untuk doa malam kita pada hari Kamis ini tanggal 25 November, yaitu mempermuliakan Allah Bapa. Via Zoom juga jam 19.30. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan bisa mengirimkan pokok doanya kepada Saudari Lia. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, nanti kita ini ada Christmas Carol ya, yang bertema Wonderful Christmas. Itu Minggu tanggal 12 Desember, jam 1 siang sampai selesai, via Zoom juga. Nah, tapi gini Bapak Ibu, untuk Christmas Carol ini, itu kita mengharapkan semua kita Bapak Ibu membawa setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan, mungkin keluarga kita,
Atau orang yang juga sebenarnya masih bingung dia mau beribadah di mana. Atau orang yang seperti anak yang hilang, ya, udah nggak datang ke gereja. Nah, Bapak Ibu kan paling tahu siapa orang terdekat Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu ajak. Nah, untuk itu karena ini tidak dibuka untuk umum Bapak Ibu ya. Jadi hanya misalnya Lose Chandra bawa papa mamanya, ya udah nanti karena ini via Zoom ya, buka Zoom, nanti didampingi oleh misalnya Lose Chandra dengan papa mamanya, atau Lose Mevi membawa maminya, ya udah ikut Zoom, terus hadir juga tentunya mendampingi maminya. Tapi ini harus Bapak Ibu daftar ya, supaya kita tahu berapa yang ikut, ya, berapa yang kita gumulkan untuk kita bawa kepada Tuhan. Nah, makanya temanya itu Wonderful Christmas. Memang kita di sini tidak ada khotbah, tidak ada seperti kayak ibadah, enggak. Tapi memang ini kita mau menunjukkan apa keajaiban dari Wonderful Christmas. Nah, karena itu Bapak Ibu berdoa buat orang-orang, buat keluarga Bapak Ibu, saudara Bapak Ibu yang Bapak Ibu akan bawa kepada Tuhan, rindu supaya mereka percaya. Nah, berdoa supaya melalui Christmas Carol ini Tuhan membuka hatinya. Ya, karena itu ya mari seperti firman Tuhan tadi, bertekun dalam doa-doa terus supaya kita menemukan siapa orang yang kita akan bawa. Ya, jadi ini bukan untuk kayak kita ibadah, bukan, tapi ini khusus untuk jemaat kita yang punya saudara atau punya keluarga, punya orang tua yang belum percaya, ajak mereka untuk ikut Christmas Carol. Atau teman kita juga boleh. Atau mungkin yang kita tahu orang-orang yang yang kita tahu dia anak Tuhan tapi sudah terhilang gitu. Nah, kita bisa ajak lagi supaya melalui ini dia disemangatkan lagi ya. Nah, ini yang Bapak, nanti tolong bisa ini didaftar, dikasih tahu di daftar. Daftarnya bisa ke Contau sendiri, bisa ke Lose Chandra, bisa juga ke ke Natalia. Ya, jadi termasuk juga di remaja kalau ada orang tua yang kalian mau bawa atau teman, ajak mereka untuk ikut Wonderful Christmas ini. Kemudian juga yang sekolah minggu, ya, mungkin ada anak-anak yang mereka orang tua mereka yang belum juga percaya Tuhan, kita bisa dorong anak-anak sekolah minggu itu untuk bawa orang tuanya. Nah, ini sehubungan dengan Christmas Carol ini supaya jelas ya Bapak Ibu. Wonderful Christmas ini bukan ibadah, ya, tapi kita mau benar-benar kasih kesempatan kepada orang-orang yang di dekat kita untuk mereka bertemu dengan Tuhan. Tapi ini bukan ibadah, karenanya kita setting bukan ibadah. Oke, terima kasih untuk ini. Berikutnya, nah ini juga nanti kita ada jemaat kita yaitu Stefani, Deo Pratama Riyadi dan Stefani Rusario. Nah, kalau Stefani ini adik dari Lose Tere, ya. Icongnya Dani. Bukan ya? Adik iparnya Dani. Nah, jadi mereka nanti akan menikah di gereja pusat kita pada tanggal 18 Desember. Mereka sudah mengikuti konseling pranikah di gereja pusat dan juga sudah ikut katekisasi, khususnya Deo karena Deo kan belum dibaptis. Walaupun Deo sudah bergereja, tapi dia belum baptis. Jadi ya harus baptis. Nanti dibaptisnya tanggal 5. Itu pernikahan mereka Deo dan Stefani tanggal 18 Desember 2021 jam 10 pagi di gereja pusat kita ya, Meteoris Bandengan. Kalau ada di sini bisa dimunculin nggak wajahnya? Ada di Zoom nggak? Boleh dimunculin biar jemaat kenal. Ngomong kan? Iya, cuma tahu. Tunggu, mau ditunjukin mukanya. Gimana sih caranya? Yang terlihat cuma tahu di sini. Nah itu. Oh ini. Oh, nah ini Stefani, tapi nggak mirip Tere ya. Nah ini Stefaninya. Oh itu maminya. Nah,
Terus kemudian eh, yang sebelahnya Deo. Deo ke kiri sedikit, Stefani keluar dulu ya. Oke. Nah, ini Deonya. Jadi Bapak Ibu ini nih, oke. Deo dan Stefani. Mereka juga kemarin semalam ada bimbingan juga dengan contoh bagaimana kalau mau bergereja di Metodis dan bagaimana kalau yang disebut dengan itu 2 jadi 1. Jadi bukan udah 2 jadi 1 tapi hidupnya sendiri-sendiri. Nah, apalagi saya bilang ke Deo, kamu kadang prianya itu suka gengsinya tinggi banget. Nah, sehingga ketika gengsinya itu tinggi, ya udah istri kadang dicuekin. Nah, jadi bukan hidup 2 bersatu. Nah, jadi mereka juga sudah ketemu dengan Boksu Joshua karena nanti pemberkatan oleh Boksu Joshua. Tapi mereka juga karena mereka bergereja di kita, mereka juga harus mengenal tentang Metodis. Oke, itu aja. Terima kasih ya Stefani. Kita dukung dalam doa ya Bapak Ibu buat Stefani dan Deo supaya semua dilancarkan untuk pemberkatan mereka pada tanggal 19 dan keluarga mereka yang mau dibangun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Deo dan Stefani. Ya, thank you Contoh. Oke, ya sama-sama. God bless you. God bless you. Kedua orang maksudnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Akhirnya saya mengucapkan Bapak Ibu untuk memberikan persembahan, bisa memberikan nomor rekening ini. Dan bagi Bapak Ibu yang mendukung dalam dana pembangunan bisa juga ke nomor rekening ini. Nah, ini ada ibadah online dari anak-anak kita sekolah minggu ya. Via Zoom setiap hari Minggu pada pukul 8.49. Jadi Bapak Ibu yang punya saudara-saudara yang anak-anak bisa didorong juga diajak, didoakan, terus yuk ikut ibadah online sekolah Minggu jam 8 sampai jam 9 pagi via Zoom. Kemudian lanjutnya ibadah online Genesaret Youth juga ya setiap hari Minggu jam 1 mereka sampai selesai. Biasa selesainya jam 2 atau jam 2.30. Nah, biasa juga mereka ada seperti games dan lain games digital via Zoom jam 1 siang. Lanjut. Nah, akhirnya saya ucapkan selamat hari Minggu. Mari kita berbuah seperti gambar ini ya, ada buah-buahnya. Mari kita berbuah, salah satu buah yang kita mau lakukan adalah bertekun dalam doa. Tuhan Yesus memberkati kita semua, sampai ketemu di minggu yang akan datang dan mari kita bertekun dalam doa secara pribadi.